Indonesia. Hai Millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan hai, apa kabar pagi hari ini pastinya? Baik ya, sehat-sehat ya, semangat pastinya ya. Kayak kita nih yang selalu semangat nemenin kalian semua di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV maksudnya, Matanya Indonesia. Hampir kejebak, tapi kali ini Dita Sudiro nggak sendirian, masih sama Nuka Aswita juga kayak biasa. Dan Nuka Azita sama Dita juga nggak sendirian, ada orang ketiga di antara kita hari ini, tapi orang ketiganya yang positif pastinya. Ya, selamat datang nih, udah ada Muhammad Arif ya. Selaku Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Budi Luhur katanya. Ya benar. Betul. Ini ada apa sih tumben-tumbenan pagi hari ini kita ngundang mahasiswa kok ada di sini gitu? Iya, ini karena kita lagi mau ngomongin tentang keorganisasian. Iya, organisasi. Ini lebih tepatnya sih integritas dalam berorganisasi. Bener banget. Ini karena kalau kita ngomongin organisasi, terutama kalau kita ngomongin organisasi, emang enaknya sama mahasiswa karena kan masih dasar banget tuh. Iya, dan kita banget. memang kan maunya nih mewakili milenial. Benar, kan? gitu. Dan salah satu, kalau ngomongin integritas, salah satu yang gue pertanyakan adalah, ini mungkin pertanyaannya agak lompat nih ke si Arif nih. Yang mau gue pertanyakan adalah gimana caranya sih bisa jadi mahasiswa, tapi aktif juga dalam organisasi gitu, Rif. Oh, itu bagaimana? Ngebagi waktu maksudnya? Iya, ngebagi waktu itu memang harus ada aturannya gitu. Jadi time manajemennya itu diatur antara perkuliahan dan organisasi. Jadi ketika kita memang di jadwal di hari itu ada perkuliahan, coba fokus perkuliahan dulu gitu. Iya, jangan sampai ditinggal lah. Bener, aku setuju. Karena organisasi boleh, tapi yang lebih utama kan di sini kita kuliahnya. Nah, itu yang gue nggak bisa dari dulu. Nah, ini dia kayak gimana sih caranya kita bisa tetap aktif di perkuliahan, tapi aktif juga di organisasi. Nah, makanya dari itu hari ini kita hadirkan nih Muhammad Arif ada di sini ya, perwakilan ya, khususnya dari Universitas Budi Luhur gitu. Tadi kan Dita udah spill tuh sedikit. Iya, gue nanya pertanyaan yang paling penting kalau menurut gue adalah itu bagi tadi. waktu gitu kan, karena ini biasanya nih Rif ya gitu kan, kayak mahasiswa-mahasiswa yang udah terjun aktif di organisasi nilainya jeblok. Nah tuh ya kan. Bener gak? Enggak semua sih Kak, tergantung orangnya bagaimana dia bisa memilah waktu antara perkuliahan dan perorganisasian. Berarti keren sih kalau udah bisa bagi waktu kayak gitu, karena banyak yang nilainya jadi turun tapi dia aktif banget gitu loh, suaranya vokal di organisasi, tapi di mata kuliah jeblok ya. Makanya itu mungkin integritasnya kurang baik tuh. Nah ini dia lah perlunya integritas dalam berorganisasi. Emang kalau kita ngebahas mengenai integritas sendiri, integritas itu kan sebenarnya suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Dan nilai-nilai integritas sendiri ini sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau badan perusahaan sekalian. Betul. Dan tujuannya agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya sebenarnya, dan juga pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Oke, itu dia tadi sedikit ya pengertian dari integritas tuh apa sih gitu. Rif, ini langsung aja nih kita mulai gitu. Tadi kan udah spill bagi waktu kayak gimana biar nilai nggak jeblok kayak gimana gitu kan. Tapi kalau menurut pandangan kamu sendiri ya Rif ya, sebagai orang yang terjun langsung di organisasi, yang lagi menjalani, integritas menurut kamu tuh seperti apa dalam berorganisasi? Integritas itu dalam berorganisasi adalah sikap kita ya, tindakan kita yang memang pada akhirnya memang harus nyata gitu ke teman-teman kita, ke sekitar kita, bahwa itu ya diri kita seadanya gitu. Tapi memang pada akhirnya kita tidak memungkiri kalau bahwasanya kita harus mengemban cita organisasi juga gitu ketika kita menjaga yang namanya integritas itu sendiri gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau Arif sendiri kan ini sebagai wakil presiden mahasiswa di Universitas Budi Luhur kan. Kalau lo sendiri sebenarnya tergabung dalam organisasi apa nih? Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. BEM ya. BEM gitu. ini dan saat ini kalau di organisasi sendiri lagi sibuk apa sih? Saat ini pada hari ini ada agenda dari BEM Universitas Budi Luhur itu terkait open recruitment anggota staf serta adanya agenda peringatan May Day. Tapi bentukannya lapakan buku di kampus. Bentukannya lapakan buku. Lapak buku. Lapak buku. Ya. Nggak terjun-terjun gitu. Enggak, kita nggak mau turun aksi. Aku penasaran soalnya, kenapa sih mahasiswa itu kan paling banyak ditemukan gitu kan kalau ada demo-demo gitu. Ya kan, mewakili banget gitu kan. Tolong gitu. diwakilin. Tolong diwakili gitu. Menurut kamu mahasiswa memang harus sevokal itu ya? Menurut saya memang harus, karena dari rekam jejak sejarah ya, dari tahun
era ketika Pak Soekarno itu diturunkan menjadi Orde Baru itu kan penggerak adalah mahasiswa. Bahkan ketika reformasi digaungkan adalah mahasiswa. Bahkan jauh sebelum kita merdeka pun itu ada pemuda penggeraknya adalah mahasiswa itu sendiri kan. Jadi dalam rekam jejak sejarah rakyat itu memang akan dimotori oleh mahasiswa itu sendiri untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Oke, Gitu. Iya, tujuan bener. bersama yang lebih baik. Iya ya, karena anak-anak muda ini kan jiwanya masih semangat gitu. Betul, gue ya. selalu setuju. Pokoknya Selalu kalau ada setuju, demo, gitu. mahasiswanya turun nggak? Kalau nggak Mahasiswa yang kalau nggak turun, turun, gue agak kurang dukung. Kalau turun asik. Iya kan? Iya, gua selalu lebih gitu. rame gitu. Apapun yang divokalin, gua dukung. Iya gitu. Tapi ini salah satu tujuan kamu juga mungkin. Akhirnya mau terjun ke organisasi dan sekarang di Budi Luhur sendiri jadi wakil presiden mahasiswa katanya ya. Kalau untuk di organisasi pada dasarnya pertama emang pengen nyari pengalaman baru sih Kak. Jadi kan sebelumnya di tingkat SMA saya tidak terkait dengan OSIS gitu kan. Jadi Gue belum pikir langsung dari belum OSIS. dari Iya, ya. belum terjun dari tingkat sekolah, tapi cobalah di tingkat perkuliahan saya ingin lebih aktif gitu. Makanya turun Turun jadi ikut organisasi. organisasi. Iya. Lu dulu gitu nggak? Gue sudah Enggak, gue sudah yakin jawabannya enggak gitu. Tapi gue malah SMA aktif. Kenapa kuliah lu Gak belum? tahu. Kelas 2 SMA tepatnya, kelas 3 udah enggak. Kenapa? Kelas 3 udah fokus ke dunia TV. Apa ini dikeluarkan dari grup lagi-lagi? Enggak, kelas 2 udah aktif, kelas 3 gue mulai aktif ke luar sekolah waktu itu. Oke. Sedangkan pas di kuliah udah aktif banget di luar sekolah. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya sih aktif gak aktif aja, ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah ini salah satu contoh ya mungkin dari Arif buat milenials di rumah gitu bahwa oke lah SMA kalian gak terjun organisasi apa-apa, tapi mungkin pas jadi mahasiswa kalian bisa terjun organisasi Iya, gitu itu kan. yang gue pikirkan dari dulu. Gue pikir kalau SMA tidak terjun di dunia organisasi, sulit di dunia kuliah untuk terjun di organisasi. Ternyata bisa Enggak ya? juga Bisa. sih. Hah. Tergantung dia open minded atau enggak Iya gitu, sih, ya bener. kan? Ini Arif bisa buktinya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang Oke, berikutnya nih. ini mau ngomongin balik ke masalah integritas sendiri. Manfaat integritas sendiri apa sih buat lo pribadi, kehidupan lo pribadi, sama buat dunia organisasi Kalau sendiri? untuk pribadi ya tidak jauh-jauh dari branding diri ya. Oh. Branding diri pasti ketika orang dilihat wah ini orang antara omongan dan tindakan sesuai gitu kan. Itu kan bentuk kecil dari integritas itu sendiri. Ketika itu dilakukan adalah branding kita sebagai secara personal itu naik gitu dipandang masyarakat. Wah ini orang jujur apa adanya gitu kan. Sedangkan untuk terkait organisasi adalah citra organisasi itu sendiri gitu. Sikapnya, sikap organisasi, keputusan secara keorganisasian gitu-gitu akan menjadi salah satu dampak dari integritas itu sendiri sih. Oke, ini berarti sama kayak pengalaman pas dulu mau jadi ini ya, mau naik jadi wakil presiden mahasiswa pastinya ya. Iya. Ya, Gitu harus kan. bentuk jati diri dulu dong. Kan orang branding, milih nih, gitu. ibaratnya Yang kayak mana sih gitu. Muhammad Arif gitu, visi misi kerjanya apa ya nanti itu kan harus dibentuk dari diri dia Tapi sendiri kalau menurut dulu. pribadi Arif sendiri, apa sih waktu itu yang bikin teman-teman akhirnya milih Arif jadi wakil presiden? Yap. Pertama kalau menurut saya pribadi kali ya, saya orangnya bisa gampang dengan orang tuh dekat gitu kan. Tapi kalau untuk ke ranah-ranah kerjaan saya lebih fokus ke arah situ. Jadi untuk beberapa pekerjaan di organisasi saya coba tuntaskan setuntas-tuntasnya gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang memilih saya atau yang mengenal saya akhirnya memilih saya gitu. Oh, diselesaikan gitu ya. Amanah walaupun mungkin ada apa. ya, tanggung jawab, disiplin gitu kan. Kalau dapat kerjaan diselesaikan ya benar-benar sampai selesai gitu. Iya, sama kalau yang gue tangkap kayak jujur sih ya. Dipegang omongannya. Itu. Gitu kan, dari tadi Arif ngomongnya kayak gitu Iya, soalnya. jadi nggak hanya ucapan tapi ada tindakannya pun nyata gitu. Nggak hanya yang orang kan biasanya gampang lah, pilih saya ya nanti pokoknya saya keja makmur kalian semua. Nggak taunya bukannya makmur gitu kan. Iya. Nah mungkin itu maksudnya si Bener, Arif soalnya tuh kalau gitu. si Arif sendiri ini meskipun udah terpilih, tapi omongannya masih sama. Masih sama. Tentang integritas masih sama, masih gimana caranya omongannya bisa dipegang, gimana caranya pekerjaan bisa dijalankan, kayak gitu Ya, ibaratnya. Anggap aja ya Arif ya, ini lagi belajar jadi seorang pemimpin ya kan. Kita nggak tahu ke depannya kan gitu. Oke, nah kalau itu kan tadi integritas sebagai branding, personal branding bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau manfaatnya sendiri dari integritas buat diri Arif yang setelah Arif punya branding gitu kan? Manfaatnya diri pribadi ya? Iya, di diri pribadi dan juga pas Arif menjabat sebagai wakil presiden Kalau mahasiswa. manfaat yang saya rasakan sih orang lebih bisa percaya gitu ke saya gitu kan. Jadi salah satu bentuk keuntungan dari branding adalah rasa kepercayaan gitu terhadap orang tersebut gitu. Terus apalagi dari selain daripada itu menurut saya
adalah bentuk di masa depannya. Mungkin tidak dirasakan pada saat ini saya menjabat atau sebagai mahasiswa, tapi mungkin nanti ketika saya terjun di dunia kerja atau dunia bisnis, itu hal-hal basic yang dalam bawah sadar saya lakukan itu di realita terlakukan gitu. Iya, emang sebenarnya Jangka trust. panjang ya. Bener, Jangka panjang. trust sama kepercayaan tuh penting Itu banget. kepercayaan. Kalau udah nggak percaya udah susah. Susah ya. Kadang-kadang nih ya banyak kebaikan yang lu buat satu kesalahan karena rasa nggak percaya. Udah buyar langsung nggak semua, percaya. Tapi kelar kalau orang semua. udah percaya, orang bikin kesalahan masih bisa dipercaya. Tapi gue nangkep nih, personal branding yang dia tanemin satu, jujur. Karena kalau udah jujur dulu pasti baik. Iya. Ya, betul baik banget. aja belum tentu jujur, tapi kalau udah jujur lu pasti baik. Pengalaman pribadi banget kayaknya. Dan itu tadi kepercayaan. Susah loh bangun kepercayaan untuk banyak mahasiswa yang bisa milih dia Iya, jadi megang wakil trust tuh presiden susah mahasiswa. Itu kan berarti gak gampang. Ya. Ya kan, dengan terpilihnya dia berarti kan senior, junior, berarti kan percaya. Udah ada gitu, ngasih kepercayaan, tanggung jawab. udah ada trust yang dipegang oleh teman-temannya. Iya gitu, kayak percaya. Oke, kita masih bakal ngebahas lebih detail lagi tentang integritas setelah yang satu Betul. ini. Jangan Jangan kemana-mana, kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome Yes, back. kita masih di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih membahas mengenai integritas. Dalam berorganisasi. Yes, kali ini kita udah ada Muhammad Arif, Wakil Presiden Mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Wakil Presiden BEM-nya nih. Iya, tapi aku penasaran deh. Maksudnya nanya dulu, Arif ini jurusan apa, semester berapa gitu. Sekali tadi kita lupa nanya ya, Iya. saking enaknya ngobrol. Kalau untuk fakultas, saya Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Oh, komunikasi. Program studi ilmu komunikasi untuk konsentrasi atau penjurusannya Broadcast Journalism. Wah, kita anak broadcast tas dulu lah. Satu alma mater nih, ibaratnya nih. Enggak, alma mater mah beda. Alma mater satu jurusan. Satu jurusan. Semester berapa sekarang? Saya semester 6. Oh, udah semester 6. Kentang nih, nanggung. Tanggung nih ya. Harus bener-bener Mau tadi. pindah udah nggak bisa. Udah bisa. Bener kata kamu tadi, Tan. Ini bagi waktunya harus pinter-pinter gitu kan. Mata kuliah dipentingin dulu kah atau organisasi dulu nih gitu. Karena udah semester 6 tuh gimana ya kalau kata... Tanggung lu nggak bisa ganti jurusan juga Iya, di enggak, semester kalau luka tuh lagi gatal-gatalnya. Kentang-kentangnya gitu kan. Oke. Iya. Kita mau bahas apa lagi? Bentar lagi udah mau nyari judul aja ibaratnya kan. Iya, makanya gue bilang udah gatal-gatalnya. Dan ganti jurusan udah nggak mungkin. Iya, nggak mungkin juga, Tan. Udah mau kelar itu, gitu. Oke, ini kita masih ngebahas mengenai integritas gitu kan dalam keorganisasian. Kalau pertanyaan gue malah gini, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam organisasi ini kalau misalnya ada salah satu teman atau rekan yang nggak integritasnya kurang gitu? Apa yang akan biasanya dihadapin tuh? Biasanya coba kita pendekatan secara personal gitu, apa yang dia rasakan secara hambatannya gitu, atau hal-hal apa yang menjadi permasalahan di dia gitu. Coba kita dekatkan secara personal, karena menurutku penjelasan secara personal itu tuh lebih baik dibanding dibuatkan forum. Oh iya sih, langsung Karena tanya aja ya. Ada istilah kan, lebih baik tegur temanmu di belakang dibanding di depan. Betul. Gitu. Jadi kalau kita tegur di belakang, dia tidak terasa malu dan kebijaksanaan dia sebagai manusia terjaga. Dan mungkin lebih terbuka juga. Iya, bisa kan deep kalau talk lah. di depan banyak orang takutnya nanti bener dia malu gitu, kesannya mempermalukan gitu kan. Tapi kalau secara pribadi personal kan bisa ngomong face to face, apa sih, kenapa sih kendalanya. Lebih terbuka gitu. juga jadinya. Iya. Dan biasanya kayak gimana sih teman yang integritasnya kurang dalam organisasi, akibatnya apa sih biasanya? Biasanya kalau terkait keorganisasian, dia itu molor terkait program kerjanya. Telat pasti ya, molor. Terus terkait perkuliahan mungkin dia akan sulit untuk membagi perkuliahan dengan organisasi itu sendiri. Lalu dalam diri dia sendiri mungkin linglung gitu, milih yang mana di bidang utamainya. Iya, bingung ya. Bimbang dia, Iya. bimbang. Dilema. Galau. Di hatinya galau gitu. Bingung mau dahuluin yang mana. Kalau itu kan tadi udah kita bisa lihat gitu kan, mungkin dia kinerjanya. Nah, memang kalau kita balik lagi sebelum pemilihan tidak dilihat kah? Maksudnya unsur-unsur integritas apa aja yang harus ada memenuhi syarat gitu? Dalam pemilihan Iya, keanggotaan organisasi. Tadi kan kita ngomong kalau itu sudah masuk organisasi. Tapi kalau sebelum gitu pasti kan ada pemilihan dulu nih gitu kan. Nah, unsur-unsur integritas dalam diri setiap anggota kan pasti beda-beda. Iya. Nah, itu bagaimana Kalau pemilihannya? kita coba lihat secara rekam jejaknya gitu, karena di BEM sendiri kita nggak langsung menarik mahasiswa, nggak langsung kita langsung coba ayo join gitu, nggak. Kita lihat dulu dari
latar belakangnya, apakah dia dulu di himpunan atau di tingkat BEM fakultasnya dia bekerja dengan baik. Terus kedua di ranah keluarganya dia atau ranah personal dia, apakah dia ada konflik keluarga atau dia harus bekerja untuk berkuliah. Jadi kita dari kriteria itu menjadi ngelihat ke depannya seperti apa ini orang ketika bergabung dengan kita. Oke. Gitu. Dan itu juga menjadi bentuk pengecekan atau apa ya, verifikasi orang lah istilahnya ya, untuk orang tersebut memenuhi standarisasi dari saya dan ketua saya dalam memilih orang gitu. Memilih anggota nantinya Berarti gitu ya. dilihat track recordnya juga Track ya. record. Ini unsur penting berarti ya. Jejak rekam dulu dia kelakuannya kayak gimana gitu kan. Iya, aktif atau enggaknya kayak gimana, semuanya dilihat apakah sesuai sama teman-teman yang lain juga. Dan pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya gimana sih cara untuk Oke, udah ada integritasnya, udah ada nih. Tapi bagaimana cara untuk meningkatkan integritasnya lagi sih kalau dalam berorganisasi? Apakah ada training khusus? Kalau menurutku nggak ada training khusus ya. Yang penting ada dua hal yang paling penting dalam menjaga integritas itu. Pertama, mengatur waktu atau manajemen. Yang kedua, mengatur skala prioritas. Karena time manajemen itu atau pengaturan waktu adalah kita ada agenda apa, kegiatan apa secara pribadi atau berkaitan dengan organisasi harus kita jadwalkan di hari itu. Misal jam 8 hingga jam 10 kita berkuliah. Kosong, coba ke sekre, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Lalu kalau ingin pergi main ya silahkan kalau memang itu sudah dikerjakan. Lalu untuk skala prioritas, coba kita cek dulu skala prioritas diri kita gitu. Kita mengutamakan apa dulu gitu. Karena kalau untuk diriku sendiri, aku mengutamakan orang tua, perkuliahan dan organisasi. Gitu. Oke. Bisa dijelaskan dengan sangat mudah ya oleh Arif ya? Jadi nggak susah ya dicernanya gitu kan soal integritas. Karena kan orang kalau dengar kan integritas apa sih? Integritas apaan sih? Kok berat banget ya bahasanya gitu. Iya, Ternyata gitu. enggak guys gitu. Bisa jadi tadi kata lainnya ya integritas tuh lu branding diri lu sendiri gitu loh. Kayak nunjukin ini loh gue Arif, gue jujur, gue amanah gitu kan. Gue menjalankan. Gue menjalankan dan gue terpercaya gitu. Nah karena itu dia branding itu yang harus penting dalam berorganisasi. Oke, itu kan tadi cara membangun ya. Cara membangun. Terus kalau sudah kita bangun nih, nah pengaruh besarnya integritas dalam organisasi untuk banyak orang, untuk mahasiswa seuniversitas Budi Luhur mungkin apa yang akan didapatkan gitu loh maksudnya? Dari integritas untuk organisasi. Iya. Untuk organisasi dan nantinya untuk efeknya banyak ke seluruh. efeknya untuk Pertama banyak sih yang pasti kepercayaan, dan yang kedua apa yang diinginkan mahasiswa bisa tercapai. Karena itu nggak jauh-jauh untuk yang nama organisasi mahasiswa. Dia pertama akan mengutamakan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri, baru masyarakat umum gitu kan. Ketika aspirasi mahasiswa dia sendiri terpenuhi, otomatis apa yang diinginkan mahasiswa akan tercapai kan. Dan bentuk kepercayaan itu adalah bentuk bagaimana kita bisa mengeksekusi hal-hal yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi contoh kecilnya. contoh kecilnya saat ini BEM Universitas Budi Luhur sedang mengawal salah satunya problematika IKTM untuk angkatan 2019. Mungkin bisa dicek di sosial media BEM bahwa kita telah melakukan pertanyaan atau bertemu dengan Direktorat Akademik Administrasi Akademik DAA terkait IKTM itu ada problematika apa nih untuk angkatan 2019 yang belum dapat. Dan ketika kita sudah bertemu kita publikasikan. Gitu kita publikasikan press release bahwasanya kita telah melakukan ini dan kita akan mengawal. Dan hingga saat ini BEM pun telah melakukan follow up atau koordinasi kepada pihak kampus. Oke. Gitu. Itu contohnya kayak gitu ya, jadi Yap. ya. Dan kalau kita ngomongin tentang tentang integritas sendiri, menurut Arif sendiri ada nggak sih yang namanya keburukan dari over integritas? Integritas tuh bisa kelewatan nggak sih? Bisa over nggak sih? Iya. Terlalu gitu ya. Terlalu integritas nih bisa nggak sih? Bisa. Oh, Bisa kalau menurutku Bisa ya? pribadi bisa, mungkin pandangan orang berbeda-beda ya. Tapi kalau menurutku pribadi bisa karena bisa jadi dia mendewakan organisasi tersebut. Dan itu nggak baik juga. Dan itu nggak baik. Terlalu. Iya Gitu. over. Iya, Terlalu over mendewa-dewakan atau terlalu mendewa-dewakan diri dia bahwa diri dia tuh Baik. baik gitu. Jadi Ada nggak tapi selama ini? sejauh Dilihat ini di contoh kecil. 1-2 orang mungkin ada, tapi nggak tergabung dalam kabinet saya. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Kayak ini contoh yang jawaban yang bagus banget karena menurut saya tuh nggak integritas pasti baik gitu kan, jadi Tapi ternyata bertanya-tanya belum juga. ya. Ternyata emang iya sih guys ya, kita sesuai porsi aja gitu. Karena kalau yang terlalu berlebihan juga apapun itu nggak baik, termasuk integritas gitu. Ya kamu boleh punya integritas untuk diri kita sendiri dan organisasi. Tapi kalau berlebihan juga ujung-ujungnya bukan integritas sih, Jadi- narsis. Iya, Jadi makin narsistik bisa ya. narsis. Narsis. Ya ini ya. mungkin sama kayak yang Arif tadi udah bilang. Jadi kalau dia tuh punya
apa tadi yang kamu bilang ya? Yang pertama keluarga, Oh, sekolah, skala prioritas. skala prioritas Skala sendiri, balik ke skala prioritas. prioritasnya sendiri juga gitu. Tuh, kalau prioritas tuh pasti diutamakan kan. Iya. Gitu. Jadi tadi apa kalau prioritasnya bisa diulang? Orang tua, karena kan orang tua yang Orang menghidupi tua. kita. Oh iya dong, yang membiayai iya, kamu juga gitu kan. Perkuliahan terkait tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. sekolah. Betul. Kalau organisasi baru tanggung jawab sebagai organisator. Betul. Jangan sampai kebalik tuh ya. Ya. Jangan sampai gara-gara kamu ikut organisasi, ujung-ujungnya tadi seperti itu. Bilang Iya. terlalu berlebihan integritasnya mendewa-dewakan organisasi. Prioritas satu kebalik prioritasnya. Kebalik, prioritasnya malah organisasi duluan, bukan orang tua atau kuliahnya gitu kan. Jangan sampai kebalik ya. Gitu. Jadi bisa dicontoh dari Arif, kita tadi udah banyak banget ngomong integritas, tapi kayaknya kita masih mau banyak ngobrol lagi sih sebenarnya Yes. tentang integritas gitu kan di dalam dunia organisasi seperti apa. Tadi sedikit banyak udah dijelasin, tapi masih ada. Jangan kemana-mana ya. Yes, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan Sudiro di sini. Ya, masih ada Nuka Azita juga di sini dan masih ada bintang tamu kita hari Yes, ini. narasumber. Ada Muhammad Arif, Ada Muhammad Arif, dia wakil presiden. mahasiswa. Yes, BEM dari Budi Luhur, deket rumah gua. Iya, tetangga dari tadi tuh guys ya, dia tuh heboh banget gitu. Gua tahu, Kamu di mana? Kamu di mana? Oh, Ciledug. Wah, deket dong, deket Iya. dong. Dia tuh kayak seneng banget gitu loh Gue kalau tuh tahu nemu yang jalan pulang dia ke rumahnya. gua- Iya, dia tuh kayak seneng banget gitu akhirnya gini. Akhirnya nemu yang sejalur gitu. Kayak teman baru. Iya, ibaratnya kayak gitu. Seneng banget si Dita itu gitu kan, dengar dari Ciledug atau mana gitu. Langsung tembak, ke sini ya, dekat sini. Gue tahu daerahnya, tadi pagi aja gue lewat situ. Iya gitu-gitu. Itu salah satu integritas atau bukan? Bukan. Tergantung macet ya. Tergantung macetnya. Iya. Lewat Cipulir juga jadi salah satu integritas gue. Sumpah sih, tapi jalanan tuh hari ini luar biasa. Asoy. Iya. Jadi kan gue Bintaro Coret tuh, jalur gue tuh ada namanya jalan. Bintaro Coret. Gue Bintaro Coret di ujung Pondok Aren situ, Pondok Betung. Jadi gue tuh ada jalur jalan veteran. Ya udah Bintaro. sebut aja langsung tadi. Iya, Pondok gitu. Betung. Gua ada Pondok jalan- Betung, gak usah Bintaro Coret. Karena susah jelasin ke orang itu di mana, itu Bintaro tapi coretnya gitu. Gue di ujung gitu kan. Ada jalan veteran yang udah pasti macet tadi. Iya. Jadi gue udah tahu kalau dari dekat rumah gue macet, sini macet nih. Berarti gue Kayak gue paham deh, gue sering juga kan ke daerah. Gue sering daerah situ kan. Itu nggak siang nggak sore, oh ya udahlah ya gitu, nikmatin aja. Oke, kita balik lagi ke integritas ya dalam organisasi gitu. Mungkin bisa diulang lagi contoh-contoh sedikit, tadi kan udah disebut integritas dalam berorganisasi kayak gimana sih? Contohin dikit ya. Yang mana sih? Ini susah ya guys ya. Anak Bintaro Coret ini. Ini bukan Ormawa, nggak pernah gabung Ormawa. Gue nggak pernah gabung organisasi mahasiswa. Iya, enggak. Ini kita agak flashback sedikit dulu. Flashback sedikit ya. Flashback sedikit deh, contoh-contoh kalau kita tuh berintegritas dalam berorganisasi. Iya. Gitu. Iya, kalau kita contoh kecilnya kita bisa mendapatkan apa yang kita omongin tuh dengan tindakan kita sih. Tuh lagi-lagi. Gitu. Ya, dan salah satunya juga dengan prioritas kita, skala prioritasnya. Kalau ke Arif sendiri kan skala prioritasnya nomor 1 orang tua, nomor 2 pendidikan, Baru organisasi. baru organisasi nomor 3. Gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi percuma berintegritas tapi kalau nggak punya skala prioritasnya bisa berantakan juga semuanya. Iya, berantakan lah. Apalagi tadi kan dia bilang, Arif sempat ngomong di depan, kalau ada jadwal kuliah ya pentingin jadwal kuliah Iya, dulu, didahulukan. baru berorganisasi. Itu setuju sih, karena jangan sampai berorganisasi kalian aktif sana sini ya kan, cuap-cuap sana sini, kirain di mata kuliah jeblok semua nilainya. Iya, cuma Jangan juga. dong, Tapi itu malah jelek. ngomong-ngomong balik tentang integritas, apa aja sih tantangan yang sering dihadapi dalam Yap. menegakkan integritas sendiri? Kayaknya diri sendiri atau temennya nggak? Iya, udah mulai lupa nih, kurang nih. integritasnya udah mulai turun nih gitu. Diriku adalah, kalau diri saya pribadi ya Mas, itu adalah komitmen sih. Komitmen untuk menjaga integritas itu. Misalnya terkait kecepatan waktu. Itu kalau diriku memang agak susah. Tapi Mengakui ya. tapi ketika memang aku akan telat atau akan terlambat, ya saya akan bilang ke anggota, ini akan telat sekian menit atau situasi di jalan seperti apa gitu. Yang penting ada kabar dulu. Ada kabar dulu setidaknya. Udah Jadi ngasih kita tahu. tidak menunggu tanpa kabar yang tidak jelas gitu. Iya, tuh, jangan pernah memberikan sesuatu yang tidak jelas. Jangan pernah memberikan harapan palsu ya. Dan tadi Aris juga bilang komit ya, Komit. komitmen tuh penting guys. Iya, harapan dan komitmen. Enggak, gue nggak ngomongin pacar-pacaran apa. Gue gak nyebut
Ketawanya kayak gitu. Kok gue nggak nyebut itu gitu? Enggak. Oke, kita masih ngebahas tentang integritas juga. Kalau misalnya nih ada permasalahan dengan integritas di organisasi sendiri, gimana sih cara menyelesaikan permasalahannya? Pertama kalau itu menyangkut organisasi secara nama organisasi, secara organisasian, kita coba lihat dulu masalahnya apa gitu. Apakah itu bentuk aduannya tidak terlaksanakan atau bentuk kita kurang tahu informasi atau apa gitu kan. Nah kita coba buat tahu dulu nih apa problematikanya, baru kita rapatkan dan cari solusi bersama gitu. Jadi kita nggak serta-merta bertindak secara gegabah terkait permasalahan yang ada. Jadi harus ada coba cek latar belakang permasalahannya kenapa, baru dieksekusi dengan baik gitu. Selalu ya cek backgroundnya ya. Iya, apa Periksa nih dulu. masalahnya, timbulnya apa gitu. Ya tapi kan kalau misalkan nih gitu kan, ya masalah udah keburu kejadian gitu, terus dan ternyata dinilai mungkin ini ada dampak buruk nih dalam salah satu anggota atau beberapa anggota gitu. Kamu sebagai wakil presiden mahasiswa melihat itu misalkan, wah masalahnya udah besar, terus ternyata anggota di kabinet kamu banyak yang melakukan kesalahan nih, dampaknya buruk karena memang integritas mereka juga ternyata buruk gitu. Yang pertama evaluasi. Evaluasi karena itu akan perlu dilakukan ketika memang akan ada permasalahan-permasalahan seperti itu terkait integritas, terkait pekerjaan, terkait proker atau apapun itu. Coba kita evaluasi dulu gitu. Apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki. Jadi nggak langsung serta-merta kita langsung kasih peringatan, langsung kasih Punishment gitu ya. punishment gitu. Jadi coba kita evaluasi, dibicarakan lebih baik-baik dengan pihak-pihak terkait. Ya kalau sudah, ya coba dilakukan. Atau ada pergantian anggota dimungkinkan? Kalau memang Sampai segitu nggak sih ya? sampai segitunya nggak sih? Karena pas kita lihat ya gara-gara dia nih integritasnya Nggak jalan, jelek, jadi ya. semuanya jelek, masalah besar gitu. Kalau itu sudah sangat berat dan tidak bisa dimaklumi lagi atau ditolerir, ya mungkin akan diadakannya reshuffle. Cuman saya sih bisa mungkin tidak melakukan tersebut karena itu akan sangat mempengaruhi secara individu kepada orang tersebut, bahwasanya dia akan merasa dia tidak dihargai atau apa. Iya ya, tapi kalau memang kira-kira integritasnya dia juga udah tidak memungkinkan, Iya reshuffle, tapi kan tadi Reshuffle. sebisa mungkin sebisa jangan. mungkin jangan gitu kan. Tapi kalau memang udah fatal banget mungkin ya, baru adanya reshuffle. Kayak ini ya, memang benar-benar kayak kabinet presidenan ya, jadinya ada Kayak negara, reshuffle. ibarat Iya, negara kecil gitu. ibaratnya gitu kan. Oke. Nah ini kembali lagi tentang organisasi, biasanya apa sih Rif yang ditanamkan kepada anggota organisasinya agar terus bisa menumbuhkan jiwa integritas di dalam organisasi? Ya coba lebih ke arah menanamkan sifat komunikasinya sih. Jadi kalau memang ada permasalahan atau ada kendala ya coba dibicarakan, entah itu melalui personal chat WhatsApp ataupun langsung gitu. Itu sih yang lebih ditanamkan kalau di BEM Universitas Budi ya. Komunikasi ya? Komunikasi, karena bentuk komunikasi itu adalah bentuk kita menyatakan secara secara pribadi atau mewakili secara langsung gitu kan. Karena itu kalau tanpa komunikasi kita nggak pernah tahu apa nih permasalahannya Iya, gitu. iya. Kayak diem-dieman itu kan nggak baik juga ya. Kita nggak tahu nih apa sih yang didiem-diemin gitu. Jadi ya lebih Ngomong baik dong. ngomong gitu. Jangan diem aja, kan gue gak bisa baca pikiran lu. Entah berdua atau bertiga gitu. Jadi seenggaknya komunikasi itu yang ditanamkan dalam BEM UBL gitu. Ya, komunikasi itu is kunci. Iya. Kunci ya, kuncinya tuh memang komunikasi. Susah kalau Kita kalau miskom aja kan, miskomunikasi aja kadang-kadang memicu orang ribut, berantem, salah paham, ya kan? Iya. Iya, karena memang komunikasi itu penting. Komunikasi dua arah ya, nggak yang Iya. komunikasi searah loh ya gitu. Iya, ibaratnya kayak gitu. Makanya kayak yang tadi Arif bilang, kalau misalnya ada suatu permasalahan, mungkin bisa dikomunikasikan secara pribadi ya. Iya. Gitu, karena nggak enak juga kalau dikomunikasikannya di forum. Iya, kan menjaga mungkin Kewibawaan. kewibawaannya seseorang juga, takutnya turun, takutnya dia malu, atau nanti jadi banyak diperbincangkan banyak orang gitu kan. Itu tadi. Nah, lanjut lagi nih. Kalau dari Arif sendiri gitu ya, sebagai contoh anak muda gitu, punya pandangan gak sih tentang banyaknya BEM-BEM di luar Budi Luhur aja gitu, semualah mahasiswa kan, pasti kalian ada nih gitu kan, Komunikasi, segala komunikasinya gitu. Kalau menurut Arif, mahasiswa zaman sekarang integritasnya sudah mumpuni atau belum? Untuk satu Indonesia ya? Iya, Menurutku general. integritas mahasiswa saat ini sudah mulai mumpuni ya, karena semakin tahun semakin mudanya suatu generasi dia akan mempelajari apa yang menjadi kesan di generasi sebelumnya, generasi tuanya kan.
dan dengan itu mungkin dia akan mempelajari dan apa yang tidak seharusnya terjadi lagi. Jadi menurutku makin lama makin tahun integritas mahasiswa saat ini makin meningkat. Terlepas mungkin ada 1, 2 atau sekian persen mahasiswa yang belum mencapai itu, tapi secara pandangan umum atau general sudah mulai terlihat gitu integritasnya gitu, komitmennya dia terhadap kampusnya sendiri ataupun terhadap masyarakat. Nah, terhadap masyarakat yang gue kepo, nggak bisa ditunggangi kan? Iya. Iya, Tapi, itu gue ngomongnya dari tadi. Kalau lu mau ngomongin yang itu kayaknya yang sekarang udah beda deh. Udah lebih sulit daripada zaman Nggak kan, zaman gue gitu. Maksudnya general ya, tapi kan masih ada aja tuh gitu Iya, kan. tapi gitu. udah lebih sulit kalau yang gue pandangan lihat. Arif gitu, mahasiswa sekarang udah nggak gampang ditunggangi kan. Kalau menurut gue gitu. Ditunggangi. Gue yang jawab lagi, Iya. gue yang jawab. Tergantung stigma ya, maksudnya Betul. atau pandangan perspektif atau berdasarkan pengetahuan juga kali, atau apa yang dia lihat gitu. Karena menurutku saat ini mahasiswa ya bergerak aja gitu atas, karena gini, masyarakat itu atau masyarakat umum adalah kita sendiri. Keluarga kita adalah masyarakat gitu. Betul. Jadi kita sekalipun ingin menyuarakan ya terkecil adalah keluarga, baru lingkungan sekitar kan. Jadi ya menurutku kalau dibilang ditunggangi enggak sih, kayaknya lebih ke arah ya udah gerak aja. Kalau memang lu mau gerak, kira-kira itu menyuarakan kebenaran, is okay. Sok jalan gitu ya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kira-kira isu-isu politik belakangan kan suka kita nggak tahu nih mana yang benar, mana yang enggak gitu. Hoax atau enggak gitu. Kalau dari organisasi di BEM, ya Budi Luhur sendiri deh gitu. Yaudah yuk turun aja yang penting rame Itu gitu. keputusannya dari mana tuh? Bikin Kita keputusannya. pertama coba melakukan pembaca fenomena, kedua melakukan kajian terkait isu yang ada. Itu ada di rekam jejak di Instagram BEM. Jadi kita melakukan pembaca fenomena, terus kajian, melakukan konsolidasi bersama. Coba apakah teman-teman mahasiswa di UBL sepakat kita turun aksi atau tidak? Jika sepakat ayo kita turun, kalau tidak ya udah. Oh, simple. Iya, Kelihatannya iya, simple mah iya, maksud iya, gue. iya. Tapi ternyata enggak juga. Prosesnya nggak bakal simpel, Belum. cuma kelihatannya simpel. Nggak sesimpel itu ya. Main Itu turun juga aja harus gitu. menghubungi beberapa kampus lainnya juga. Oh iya, Melihat itu tadi sikap-sikap kan. kampus lain. Konsolidasi lah. Konsolidasi. Ini gimana nih enaknya? Turun atau enggak? Ini gimana enaknya? Yap. Pasti kayak gitu. Oke, Rif, boleh dong kasih tips atau motivasi untuk seluruh ngarep nih. generasi muda supaya sadar betapa pentingnya integrasi itu? Apalagi dalam berorganisasi. Pentingnya integritas adalah bukan untuk orang lain sih terutama ya, atau instansi, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Coba kita pikirkan bahwasanya itu bukan saat ini yang akan kita rasakan, tapi di masa yang akan datang gitu. Dan terkait organisasi pun, organisasi sebenarnya bukan benda hidup yang harus dijaga ya. Dia tuh suatu benda mati, tapi alangkah baiknya kita membuat citra benda mati tersebut menjadi wangi gitu. Jadi ya untuk teman-teman cobalah membuat suatu bentuk tindakan-tindakan kecil yang tidak membuat dampak negatif kepada lingkungan maupun diri sendiri. Oke. Itu udah cukup loh ya motivasinya, maksudnya luar biasa, tercetus dari anak muda. Singkat, padat, jelas. Anak muda semester 6 gitu kan. Yang mungkin banyak bisa kalian contoh nih para milenials ya, yang masih kuliah ataupun yang baru lulus terus atau yang masih bergabung dalam organisasi apapun gitu. Organisasi kan luas ya. Gak hanya di kemahasiswaan aja, tapi di luar pun kita lulus sekolah pun aja masih banyak organisasi gitu Betul kan. banget. Jadi itu bisa kita petik lah. Oke, Rif, ngomong-ngomong di luar organisasi, di luar kuliah lagi sibuk apa? Ada ikut seni teater, dan lagi ikut coba festival, itu doang sih. Wow, aktif teater juga. Keren. Itu bener-bener bisa ya bagi waktunya? Ya kan lihat Ya gitu yang gue tanya karena dia. jadwal juga. Jadi maksudnya program kan Senin sampai Kamis, berarti Oh, kegiatan oke. organisasi kan Senin sampai Kamis. Oke. Jadi ketika teater coba nego-nego latihannya atau ngumpul-ngumpulnya gitu Sabtu Minggu. Gak ada libur dia. Nggak ada dia. Gak ada libur. Enggak, Kalau tapi- kita nyari ini libur Aktif. kita. Tapi nggak rutin juga sih untuk itu. Oh nggak rutin Nggak juga, nggak rutin. Iyalah perlu istirahat juga ya. Jangan diforsir anak muda. Tapi selagi masih muda nggak apa-apa Yap, sih. Ya. bener. Jangan sampai jadi kayak Dita nanti, Iya. remaja jompo. Ibaratnya kayak, iya gue aktif di luar mulu soalnya zaman dulu. Iya, pulang-pulang sih koyoan. Makanya jadinya gue malah nggak tahu apa yang terjadi di dalam sebenarnya. Tapi ngobrol sama Arif nih ngebuka pikiran ya. cakrawala gue banget bahwa mahasiswa sekarang udah beda. Oh, iya Beda kan? banget sama zaman gue. Iya kan sesuai dengan zamannya. Iya, zaman gue dulu kan masih bau-bau abis reformasi. Iya. Gitu kan, jadi mungkin masih bingung sama apa sih ini organisasi ini gitu. Sedangkan kalau si Arif sendiri nih jawabannya udah lancar banget.
Iya. Gitu. Anak zaman sekarang jangan disamain sama anak zaman dulu. Anak zaman sekarang belajarnya nggak hanya dari buku, Pak. Enggak ya. Dari internet udah banyak luas banget. Teknologi kita juga udah makin maju, makanya diperlukan anak-anak milenials yang maju juga pikiran dan wawasannya kayak gitu. Jadi jangan capek-capek belajar ya, Rif ya. Maksudnya gali terus ilmu pengetahuan dari manapun gitu. Jadi ilmu tuh nggak hanya dari kuliah, tapi kayak tadi ketemu sama-sama teman organisasi di kampus lain, kita bisa ngambil juga ilmunya mereka. Begitu sebaliknya ya kan. Jadi integritas di organisasi khususnya di Universitas Budi Luhur juga nantinya makin kuat gitu. Ya, betul banget. Dan itu dia tadi pembicaraan kita tentang integritas. Rif, mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari lo pribadi? Ini deh pesan-pesan atau harapan sedikit aja buat anak-anak muda milenial untuk khususnya. harapan teman-teman semua sih tetap mau belajar gitu ya. Belajar itu nggak ada habisnya sih. Jadi belajar itu akan terus dilakukan hingga akhir hayat gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar lebih tepatnya. Iya, intinya jangan putus sekolah. Tuntutlah Enggak, ilmu setinggi-tingginya. Ilmu itu kan belajar itu kan nggak pandang umur ya. Gitu. Stay in school. Nah, intinya itu Stay sih. in school. Belajar dari mana aja guys ya. Mudah-mudahan adanya Arif di sini bisa memotivasi kalian juga para millennials untuk bisa membangun integritas yang cukup baik gitu ke depannya. Iya. Buat diri sendiri lah setidaknya. Betul gitu. sekali. Oke, Rif, thank you banget udah nemenin ya. Makasih banyak. Sukses. Udah ngasih ujangan ke gue pribadi. Dan pasti ke millennials juga di rumah. Sukses terus pastinya, Rif. Sukses terus untuk Muhammad Arif. Ini dia Wakil Presiden mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Lancar-lancar kuliahnya, organisasinya juga makin maju. Stay humble ya. Jadi semakin tinggi semakin merunduk. Oke. Thank you Arif. Thank you, Rif. Nah, itu dia tadi ya perbincangan kita sama narasumber kita di episode kali ini gitu kan. Ini kita jangan kemana-mana. Betul, karena kita masih punya berbagai informasi menarik setelah yang satu ini. Jadi stay tune ya, pastinya hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.